Perkenalkan, nama saya Bintang Samuel dari kelas 10-4, asal sekolah dari SMA 2 Negeri Siaulu. Di video ini saya akan membahas kembali tentang pembelajaran fisika yang kelas 10 semester 2 tentang materi pemanasan global. Pada video ini saya akan membahas apa itu pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan cara mengurangi pemanasan global. Saya berterima kasih pada guru pembimbing saya, yaitu Ibu Aisyah, karena telah memberikan tugas ini. Dan saya akhiri video pembukaan saya ini, dan mari kita lanjut ke pembahasan. Let's go. Pembahasan pertama, yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi secara bertahap akibat peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan ini biasanya terjadi karena adanya atau banyaknya gas seperti karbon dioksida, metana, sehingga oksigen lebih sedikit daripada karbon dan akan menjadikan panas atau terjadinya panas di bumi. Dan pembahasan kedua, penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab ini biasanya terjadi karena adanya 1. Efek rumah kaca. Gas seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH2, dan uap air menangkap panas-panas matahari di atmosfer, sehingga panas akan lebih meningkat di bumi. Terjadilah pemanasan global. Dan yang kedua adalah pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil ini akan menghasilkan asap atau polusi udara yang akan menghasilkan panas juga di bumi. Bahan bakar yang akan dibakar biasanya terjadi di kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu penebangan hutan atau deforestasi. Deforestasi yaitu mengurangi jumlah pohon yang menyerap CO2. Kenapa? Karena pohon itu sangat berguna untuk menyerap karbon dioksida. Jika karbon dioksida lebih tinggi daripada oksigen, maka pemanasan akan makin meningkat di bumi. Yang keempat, ada limbah, industri, dan pertanian. Limbah-limbah ini akan menghasilkan gas-gas yang sangat berbahaya atau yang sangat beracun dan tidak baik untuk kehidupan manusia. Dan yang kelima, penggunaan bahan kimia berbahaya. Contohnya yaitu seperti CFC yang akan merusak ozon di bumi. Pembahasan ketiga, dampak pemanasan global, yaitu biasanya terjadi karena 1. Kenaikan suhu di bumi, karena mungkin adanya panas yang tiba-tiba meningkat sehingga suhu bumi ekstrim berubah menjadi kenaikan suhu bumi. Yang kedua, pencairan es di kutub. Pencairan es di kutub akan terjadi jika suhu bumi sudah meningkat ke atas sehingga sangat panas terjadi di bumi. Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut. Kenaikan ini bisa terjadi karena adanya pencairan es di kutub sehingga es itu menjadi air sehingga air makin menyebar luas di air laut dan sehingga naiknya ke permukaan air laut. Yang keempat yaitu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini akan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan, ataupun badai. Yang kelima yaitu kepunahan hewan dan tumbuhan. Kepunahan hewan dan tumbuhan akan terjadi karena pemanasan yang sangat tinggi akan membuat hewan sulit untuk hidup dan bertahan hidup. Maka akan terjadilah kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang keenam, adanya gangguan kesehatan pada manusia. Manusia juga akan terjadi gangguan kesehatan jika pemanasan sangat meningkat.
dan manusia juga akan sulit untuk bertahan hidup jika pemanasan global. Dan yang pembahasan keempat, yaitu cara mengurangi pemanasan global. Cara-caranya yaitu banyak, tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Yaitu yang pertama, kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca, atau lebih tepatnya tidak menggunakan rumah kaca. Yang kedua yaitu menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dan angin. Karena panel surya dan angin tidak terlalu banyak menghasilkan karbon dioksida ataupun gas-gas yang berbahaya untuk manusia. Dan yang ketiga yaitu kita harus menanam pohon atau reboisasi untuk lahan-lahan yang sudah hangus terbakar atau sudah ditebang liar. Kita harus tanam kembali pohon sehingga pohon akan memberikan oksigen dan menyerap karbon dioksida dan suhu akan kembali netral. Yang keempat yaitu menghemat energi di rumah dan kantor. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, kita lebih mengurangi biaya hidup dan kita akan mengurangi gas-gas berbahaya yang dari motor, yaitu seperti pembakaran bahan bakar fosil tersebut yang akan menghasilkan asap. Jadi kita akan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan akan mengurangi juga pembakaran bahan bakar fosil. Dan yang keenam adalah kita harus mendaur ulang sampah supaya sampah juga tidak akan berserakan dan tidak akan menyebar luas sehingga dapat menghasilkan penyakit. Tapi kita harus mendaur ulang sampah supaya bumi kita jadi sehat dan kembali pulih. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan ini yaitu pemanasan global adalah masalah serius yang harus diatasi bersama oleh seluruh umat manusia untuk melindungi bumi dan masa depan, sehingga generasi berikutnya akan dapat menikmati hidup seperti yang kita alami sekarang, dan kemajuan teknologi juga akan mengembang dan semua sumber energi yang kita pakai menjadi lebih baik, sehingga generasi-generasi berikutnya akan menikmati hidup yang lebih nyaman dan lebih sukses. Saya akhiri video ini dengan kata yaitu semangat belajar.